Cek audio, cek audio, cek audio, cek audio, cek. Nah, berarti nggak bisa senderan ya? Nggak boleh senderan berarti ya? Gini aja ya. Ya. Kalau Mbak Sofi mundur ke kanan, ini boleh? Sini. Nah, lebih. Itu kamera lo, Pak Baim. Oke. Ini master, ini gua. Ya Mas. Kurang memang. Ini sejam pas lah. Di matiin belum rekat kan? Belum, tapi sejam pas. Iya, Bisa jawab. Sisanya maksudnya? nyaman ya bedroomnya. Atau ada data yang mau di sejam nyampe nggak Mas kira-kira dulu? Oh, memorinya di format aja kan udah tadi. Udah kan? Udah Benar ya? Seru bener nih. ya? Udah Seru nih. nih. Ya tau itu dulu biar dari sejarawan roll. Kamera zero. Oh ya. Hai, kita ketemu lagi dalam Sofi Nafi Talks You Are Love. Dan hari ini saya punya tamu luar biasa spesial karena dia nggak suka ada di podcast. Tapi karena dia nggak ada pilihan, karena ya kalau dia nggak masuk ke podcast kita nanti dia nggak kita temenin lagi. Nggak DB. Makasih ya Mas Baim. Sama-sama. Sudah mau muncul di podcast Sofi Nafi Talks yang sederhana ini. Ya, alasan saya mau menerima gimana, acara gimana, ini memang gimana? karena budgetnya bagus. Oh, jadi gitu ya? selama budgetnya oke, no problem bro. Nggak ada ya? Pak produsernya Ya sudahlah kalau nggak dia ada. teriak. Ya. Tapi beneran, soalnya lu kan jarang tuh ada di podcast. Itu kenapa ya? Lu se-introvert itu kah? Enggak, sebenarnya memang nggak ada yang ngundang soal itu. Nggak mungkin banget, nggak mungkin. Nggak ngobrol sesuatu. Gue sendiri memang sebenarnya mungkin teman-teman juga tahu gue memang orangnya sebenarnya kan nggak terlalu banyak bergaul. Temen gue tuh cuman di dance company, Dan keluarganya. Six Strings lah. Ya, ya. Itu, tapi itu juga. Ya itu aja paling. Iya, puter-puter di Ya. situ ya. Sama teman-teman adik-adik Putri Indonesia-nya Tika udah Oh pada iya, gitu. bener-bener. Ya paling itu aja udah. Lu selalu ada tuh ya di Iya. tengah-tengah perempuan-perempuan lagi foto pasti tiba-tiba ada dia. Jadi ada ketika ada, karena kan banyak teman-teman yang buka podcast juga tuh, Ya. semua orang kayaknya melakukan itu gitu. Ya mungkin karena gue nggak terlalu banyak kenal deket juga, jadi jarang ada interaksi. Dan Bukan mereka mau mengundang gue juga males ngeliat muka gue mungkin. Bukan karena lu introvert. Lu introvert gak sebenarnya? Dikit lah dulu. Sekarang udah semenjak saya punya istri, Iya, saya yang adalah diajarin miscongeniality. jangan seperti itu di dalam dunia ini gitu. Karena gue juga ada kemarin-kemarin beberapa kali ketemu teman-teman gue lama dulu gitu, gila dulu lu belagu banget lah, selalu gitu ngomongnya. Oh iya kali ya gitu. Tapi sebenarnya gue enggak gitu, emang mukanya aja nggak enak mungkin. Lu emang suka susah senyum gitu? Karena kalau untuk suka susah senyum kita kayaknya satu frekuensi, emang mikir kan orang kayak kita tuh. Enggak, gue senyum terus gue. Cuman memang sekarang ini senyum terus dulu. Ya dulu kan enggak. Ya. Mungkin bawaan case dari dulu gitar kali ya. kayak mau Karena berantem. fokus, gue orangnya fokus Oh, memang. fokus. Jadi mungkin fokus itu yang dibilang orang nggak senyum. Padahal gue memang kerjanya kalau ngapa-ngapain tuh ya fokus aja. Jadi muka gue kebawa mungkin di situ. Speaking of fokus tuh memang dari kecil emang selain karena bokap lo adalah gitaris, emang fokusnya ke musik aja. Lo nggak ada kayak nih contoh Pak Pongki dulu tuh sebelum main musik senangnya main bola. Jadi dia jadi nggak fokus ke situ sampai suatu hari dia berkenalan dengan gitar, lupain dia tuh semua bola dan yang lain-lain. Kalau Dia Baim dulu main kecil, bola ya? Iya. Dia bilang ke gue sih. Pernah waktu itu main sama Dance Company jelek banget main bolanya. Pongki jelek main berarti bola. dulu dia dibully kali sama temen-temen itu kayaknya. Mungkin dia nggak main ya. Kayak mungkin dia bangku cadangan terus ya. Nah, nggak tahu deh. Ya mungkin dia bohong kali, malu senangnya Iya. bola. Jangan bahas bola. Ya hobi gue nggak ada yang lain. Jadi gini, zaman gue pertama kali masuk dunia profesional nyanyi misalnya ya, di ada band tahun 97. Dan memang gue di situ pun gue inget banget teman-teman gue yang di ada band dulu ngomong tuh emang gue orangnya nggak asik, kaku, terus serius, lah kayak gitu loh. Ya dari situ gue belajar untuk lebih tidak seperti itu. Tapi mungkin masih ke bawah sampai album solo gue pertama awal emang gue orangnya agak serius. Suka bercanda sebenarnya, cuman peringai muka gue juga yang akhirnya membuat orang kayaknya serius nih. Jadi memang nggak ada yang ngajak ngomong, mungkin itu kasihan juga. Itu sisi apanya? Karena kan lo setengah Sumatera, setengah Hong Kong. Sisi mananya tuh? Kalau gue kayaknya Sumateranya tuh kalau gue.
Ya Sumatera kan memang agak straightforward, agak keras. Mau dari ujung sampai bawah. Nah, yang Hong Kong pun ya mungkin juga sama, gaya bicaranya, gaya interaksinya gitu. Ya mungkin itu yang gennya jadi satu yang jadinya seperti Baim ini sekarang gitu. Tapi bahwa kalau orang udah kenal gue secara dekat pasti tahu bedanya kok. Ya. Dikit bedanya. Tipis ya. Be, gue mau nanya ini, lu awalnya terjun ke musik itu gimana? Maksudnya, gue tahu bokap lo pemain gitar. Sebelum ada band kan, gue justru kenal lo B290s itu, zaman lo masih main reguleran di James. Sebelum itu udah main reguleran juga? Ya, seperti biasa, kalau musik memang gue dari SMA udah ikut festival dari sekolah. Oh, lu festival? Udah doyan tuh. Terus kuliah memang akhirnya gue juga harus bantuin orang tua juga pada saat itu untuk menambah duit buat bayar kuliah, gue ingat. Pas kebetulan gue doyan musik, ya sekalian aja kenapa enggak. Kebetulan waktu itu ada Prambors juga, yang banyak acara yang akhirnya membuat gue di situ gitu loh. Dan memform satu band yang namanya B290s itu yang main di... Itu yang bikin lo? Enggak sih, dari Prambors sebenarnya itu band. Oh, dari Prambors. Kenapa namanya B290s? Back to 90s tadinya. Jadi disingkat B290s, sama lama-lama ke bawah itu terus. Oh, itu lahir dari Prambors ya band itu? Dari namanya Tenda Mangkal dulu aja. Iya, Tenda Mangkal Prambors. Kan gue dulu nganter-nganter lomba. Akhirnya di situ digabungin, ya terbentuklah band itu buat main di kafe, sampai akhirnya terbentuk Ada Band karena ada tambahan dari Krishna dan Dika gitu ceritanya. Tapi basicnya itu adalah B290s. Ada Band itu basicnya B290s. Ya, terus kalian memutuskan untuk profesional jadi Ada Band setelah berapa tahun? Jadi reguleran? Masih di B290s itu sebenarnya udah form Ada Band. Jadi beda penyanyi doang, di Ada Band penyanyinya gua, kalau B290s bukan gitu loh. Tapi lama-lama ke form kesini ya lama-lama kafenya harus gue tinggalin karena lumayan ribet jadwalnya Ada Band. Ya akhirnya 99 album kedua itu yang lumayan laku, ternyata ya akhirnya udah fokus di Ada Band akhirnya. Musisi, tapi lu lebih nyaman disebut singer apa gitaris apa songwriter? Wah itu juga gue nggak nemu jawabannya di. Lu lebih enjoy mana deh? Kalau lu disuruh main gitar aja dengan main gitar dan nyanyi, sebenarnya yang autopilot ya, lo yang mana? Gue singer gitaris sih sebenarnya. Jadi kalau dibilang gitar jago-jago amat sih ya iya. Jago sih, iya. Tapi ya kalau dibilang gue lebih comfort kemana, sebenarnya nyanyi juga karena gue bisa main gitar. Tapi emang ini semua juga gara-gara almarhum bapak gitu. Lo main gitar, oke. Dulu gue ngulik gitu gitar dari Van Halen, dari semua gue ngulik gitu. Tapi bokap itu cuman ya udah nyanyi juga, nggak usah main gitar doang. Dia selalu gitu ngomongnya. Kenapa? Dia tahu, dia bilang gitu pokoknya lu nyanyi juga. Ya karena dia nyanyi juga mungkin. Ya karena dia nyanyi juga mungkin ya. Jadi dia tahu dia bisa nyanyi, kayaknya gen bapaknya juga masa lu nggak bisa nyanyi gitu. Jadi gue disuruh nyanyi. Akhirnya pada suatu saat gue mau festival, penyanyi utama gue sakit. Disitulah gue mulai nyanyi beneran di band gitu. Gue nggak pernah nyanyi di band soalnya. Pas festival itu gue nyanyi, wah seru juga jadi penyanyi ya. Festival apa nih? Festival band di SMA. Oh SMA, oke. Ya akhirnya dari situ gue jadi tertarik nyanyi beneran sampai ke Ada Band. Ternyata enak. Bahkan di Ada Band pun menurut gue belum penyanyi profesional. Karena di situ gue bisa nyanyi doang. Manggung lah di satu acara yang broadcast TV, jeleknya minta ampun ternyata gitu. Dari situlah gue mulai belajar. Menurut siapa, orang apa lu sendiri yang menilai? Menurut gue. Jeleknya kenapa? Tapi kalau menurut gue jelek, orang lain juga pasti kurang lebih lah. Jadi pas lu jujur ya sama diri sendiri. Kalau bagus bilang pas bagus. Pas gue ngecek gitu, wah kok nggak enak nyanyinya gitu loh. Nggak enaknya tuh apa? Misalnya, menurut lo itu terlalu kaku, kurang cengkok kah? Enggak. Atau pitch-nya miss kah? Teknis aja, fals. Okay. Napasnya kurang bener. Gue inget Krishna yang main keyboard Ada Band tuh ngomong, dia waktu itu SMS tuh. Wah keren acaranya meriah. Lu juga lu nyanyinya keren, tapi lebih keren lagi kalau nggak nyanyi, gitu. Ya antara bercanda apa serius apa gimana ya? Situlah gue mulai belajar lah nyanyi beneran gitu loh. Lu belajar ke guru apa enggak? Mbak Berta pada saat itu. Serius ya, lu berarti Berta? Sempet di situ gue. Satu perguruan dengan Shanti ya? Ya pokoknya di situ pada saat itu semua penyanyi ke situ kayaknya. Iya. Jadi pas gue nyanyi di situ pun ketemunya penyanyi-penyanyi. Pongki segala macam itu. Pongki siapa? Pongki Prasetyo bukan. Bukan Barata nggak di situ belajarnya. Dia belajarnya di. Ya intinya antara gue mengikuti tren pada saat itu, tapi buat gue perlu juga nih gitu loh.
Jadi kenapa gue nggak belajar ya? Gue nggak kebayang loh, lu pernah ikut kursus nyanyi seorang Enggak, Baim. dan it works semuanya gitu loh. Jadi semuanya itu memang harusnya kalau penyanyi itu harus belajar gitu loh. Betul. Harus belajar memang Betul. teknis ya. Terbukti setelah itu kan gue manggung-manggung lagi di TV tuh. Wih, pede nih gue sekarang gitu. Mendingan ya, udah jadi lumayan udah nggak gitu. kayak kemarin gitu loh. Oh. Jadi disitulah gue akhirnya menyatakan diri gue singer gitaris. Tapi memang nyanyi aja udah susah, apalagi nyanyi sambil main gitar. Itu lebih susah lagi. Nyanyi sambil main bass lebih susah lagi. Dan di band gue kemarin itu dia juga ngomongnya seru nih anak-anak. Gue perlu frontman. Kayak pada saat itu kan mungkin ada Gigi, ada Padi, ada Dr. PM era gue itu ya. Zaman Itu penyanyi beneran sendiri gitu tanpa stand mic gitu, bukan penyanyi gitar. Ya akhirnya gue dipaksa untuk nyanyi doang pada saat itu. Ya situlah gue mungkinnya akhirnya jadi penyanyi beneran. Kalau ditanya ini gue gimana ya, sebenarnya gue nggak terlalu comfort dengan kondisi itu. Karena yang gantiin pemain gitar pada saat itu bukan nggak jago, tapi tidak main seperti yang gue isi. Jadi banyak problem pada saat itu. Gitu. Akhirnya dari situlah mulai berkembang, bandnya tetap jalan, tapi ya intrik-intrik mulai ada. Dan akhirnya belum sampai sana. dan Cepet akhirnya- amat, Pak. Dan akhirnya gitu. Gue belum nyampe ke sana, dia udah mau jawabin yang ada, Ben. Tunggu. Kita kan pernah ketemu dulu zaman yang namanya e-music channel. Itu awal-awal pertemanan kita. Itu Waktu lu masih laki itu maksudnya? ya, gue belum operasi ya. Masih Sudarso. Itu Masih Supri ya? Supri Navita namanya. Supri Navita. Iya, belum Sofi ya. Apa namanya? Itu kenapa tuh lu ada di situ? Itu kan waktu itu masalah VJ, nyari VJ music acara musik Indonesia semua. Itu ketertarikan lu di situ Itu gue kenapa? dikenalin sama temen suruh ngikut. Pada saat itu sebenarnya ada band baru rekaman, Baru, iya. Baru rekaman, belum rilis juga. Jadi main kafe doang, modal gondrong, tapi ya ini salah satu caranya untuk ngetop kayaknya untuk di dunia ini, salah satu channelnya untuk di situ. Jadi ya kebetulan temen juga ngajakin, ya akhirnya di situ Siapa yang ngajakin lu? Mas Nara? Apa Mira? Atau Mbak Mira iya, Mira. Mas Naranya juga iya, gitu. Oke. Jadi ketika ketemu sana, akhirnya ketemu teman-teman banyak tuh ada ya, Indra Ijo, Brasko? Indra Brasko segala macam. Jadi orang-orang yang dulu itu memang ketemunya di situ kebanyakan sekarang. Iya. Ya akhirnya juga nggak jadi sih gua akhirnya. Ya, acaranya juga nggak jadi kan, gue akhirnya jadi orang Acaranya emang produksi. nggak jadi ya? Nggak jadi juga, gue akhirnya gua kira jadi emang orang. gua nggak dipanggil. Enggak. Ujung-ujungnya gue kerja tapi di bagian produksi. Lo masih mending kerja ya. Ngedit, bikin skrip, bikin apa, konser Kela waktu itu, bikinin rundown-nya, jadi digembleng langsung sama Mas Nara waktu itu. Nggak jadi VJ musik itu juga gue. Nggak tahu, gue juga sempat mikir, apa gue kurang ya, makanya gue nggak Gua juga dipanggil. nggak dipanggil banget nih. Enggak. Kayaknya project itu akhirnya nggak pernah terjadi. Jadi itu adalah salah satu usaha lo karena untuk memperlebar di dunia Entertainment Pakai ya. ya, Pak ya. Iya. Oke. Sekarang kita bahas mengenai band lo yang tadi itu. Yang lo bilang awalnya itu B290s, terus akhirnya jadi ada band, terus ketambahan Krisna dan Dika. Itu awalnya ketemu Krisna dan Dika itu di mana? Dika yang main bass, Krisna yang keyboard. Tapi dia konseptor band itu nggak sih sebenarnya? Band B290s itu adalah band memang dirancang oleh Prambors. Main di kafenya Prambors pada saat itu. Prambors Cafe itu di bawah mall Blok M Mall bawah dulu. Oh iya. Ada Prambors Cafe. Terus di situ kita main, akhirnya ngetop bandnya ternyata. Akhirnya Ngetop kok, iya. mainnya akhirnya nggak di situ aja, di mana-mana di kafe. Iya. Nah setelah itu kita punya pemikiran pada saat itu, anggotanya pada saat itu ada Baim, Iso Edi yang main Iso. keyboard, terus penyanyinya Harry yang akhirnya punya band juga rekaman namanya Kin. Harry. Harry Kin itu B290s Iya, tadinya. itu. Fun fact, kok gue nggak ngeh ya? Terus abis itu ada basisnya waktu itu belum Dika ada band, belum, masih bass yang ditemukan di acara Prambors itu? Prambors. Oke. Drummernya udah EL pada saat itu. EL mantan suaminya Dea Mirella. Nah situ kita mulai lama main, yang mungkin udah mulai pada titik jenuh, kita harus melakukan sesuatu nih, rekaman yuk gitu. Ya akhirnya kita rekaman, tapi kayaknya pada saat itu saya inget Mas Heri itu belum mau untuk
rekaman. Karena kalau rekaman itu banyak konsekuensinya kan, harus berhenti kafe, harus segala macam. Sedangkan dia kepalanya belum di situ pada saat itu. Harry itu aslinya Jakarta apa Bandung sih sebenarnya? Dia dari Garut kok nggak salah. Oh, Jawa Barat Jawa Barat ya? ya? Jawa Dia Barat. ke Jakarta Iya. akhirnya. Karena gue sering ketemunya di Bandung dulu Harry itu. Jadi akhirnya ke Jakarta kita main serius. Bahkan pas ada band terbentuk pun sebenarnya kasihan B290s-nya karena kebelah-belah gitu loh. Oke. Nah akhirnya mungkin setelah itu kita pakai format baru, itulah kalau di Ada Band dengan Dika. Kita ketemu Dika pertama kali itu. Yang mana Dika itu berkawan dengan Krishna. Oke, dia bawa lah Ya, Krishna akhirnya juga. Karena memang Krishna pada saat itu punya talenta yang mungkin lebih dari kita semua gitu. Yaitu? Dia bisa buat lagu bagus, bisa main keyboard dengan bagus. Program juga dia. Juga ya. Jadi kalau- walaupun ISO juga bisa gitu loh. Oh, oke. Ya akhirnya tambah satu orang itu untuk Ada Band yang kita buat album pertama lumayan, yang kedua ya sampai terakhir udah. Jadi awalnya memang kalau ditanya paling terakhir siapa yang masuk ke Ada Band itu ya memang Krishna dan Dika. Kenapa disebut Ada Band? Emang nggak Jadi ada itu lucu tadinya tuh. jadi ada. Jadi Ada Band itu juga dibantu banyak sama Mas Dani Pete. Gigi. Dani Pete, Manajer ex Gigi. Gigi ya berarti ya. Iyalah ya. Nah, jadi dia banyak bantu juga untuk prosesnya itu karena memang kenal dekat dengan Krishna pada saat itu. Rekaman band kita belum ada namanya, nggak mungkin B290s tulisnya kan. Jadi hari Kamis siapa nih yang rekaman? Namanya siapa Mas? Mau ditulis sama studionya Gins, saya waktu itu Gins. Gins. Waduh apa namanya? Kita lihat-lihatan asli atau namanya. Udah tulis Ada dulu aja lah. Yang ada yang nyewa maksudnya. Iya. Ya udah tulis Ada. Oh itu. Ada. Dia malam-malam kita pas nungguin Ada. lucu juga namanya. Ini udah pakai nama yang ada ditulis itu. ya udah, Jadi yang ada aja. literally ditulis Ada gitu loh. Iya. Ada yang booking jadwal itu maksudnya. Berarti ini band bakal ada terus deh. Masih sampai 2023 ya? Ya ini kan 2023. Maksud masih gue ada terus. doanya nafasnya berarti band ini kan kayaknya Iya. bakal ada terus. Kutukan yang gitu. indah itu namanya. Hah? Kutukan yang indah. Iya. Kacau. Oke. Terus rekaman lah sama Sony BMG. Awalnya itu tetap indie maksudnya kita coba nawarin ke orang yang akhirnya dibantu Pak Arnel Avandi pada Arnel saat Avandi. itu dibantu Di di musik album. juga. Ya betul. Tadinya. Terus akhirnya diterima oleh Indo Semar Sakti. Oh Album iya. pertama. Iya, oke. Pak Jerry Bidara yang ngerilis album itu. Vakum 2 tahun, akhirnya 1999 album kedua, seharusnya dan lain-lain yang remake itu di BMG. Oh pindah ke BMG. Ya BMG. Sebenarnya bukan pindah sih, tapi memang kontrak di Indosemar juga udah habis. Ah. Kita pindah. Tapi 2 tahun. 2 Kenapa? tahun, ya. Sebenarnya kita waktu itu kenapa lama banget saya nggak ngerti ya, cuman kayaknya cepet sebenarnya 2 tahun. Jadi Perasaan lo? 97 sampai 99 itu ya proses pembuatan lagu menuju 2 album itu. Apa karena Album sibuk begitu main album- kafe juga kali pada saat itu. Karena kita Kafe atau tour? Udah album mulai pertama kita sambil-sambil tuh tour jalan iya, terus besoknya harus main di kafe sambil-sambil. Kita masih fokusnya masih setengah-setengah tuh. Udah antara- zaman-zaman Soundrenalin kan itu? belum kayaknya. Belum ya? 99 yang Turnya apa waktu itu? Berarti ikut kayak brand tur rokok ya brand gitu? rokok biasanya tuh satu kota. Dan dulu itu kan kalau memang kita tur itu memang melelahkan itu ya Mas Pongki juga pasti sering kok melakukan hal ini. Kita main di Surabaya misalnya. Ya pesawat pada saat itu kita main sebulan maksimal 2 kali paling dapat privileges naik pesawat ya karena Sisanya jalan inget darat. banget Jakarta Surabaya itu 3 juta apa kalau nggak salah. Saat itu? Saat itu ya udah mahal banget. Jadi kalau nggak acara yang benar-benar yang adanya benar-benar punya duit ya nggak Iya. mungkin. Ya akhirnya naik bus. Darat, bus. 19 jam kurang lebih kan sampai Iya. Surabaya. Sehingga kalau Betah udah tuh lo. ya akhirnya kalau kita manggung di Surabaya harus mau nggak mau Bandung, Semarang disikat juga. harus dicari nggak mau tahu. Kalau nggak kita nggak berangkat yang sebelah sana gitu. Iya. Aku Biar pikirnya worth it gitu, ya. Aku ngomong gitu ke manajer pada saat itu. Manajernya saya sendiri pada saat itu. Masa sih? Ini bukan zamannya Ini ada. nggak ada yang tahu nih manajer pada saat ada band di album Peradaban 2000 sebelum masuk yang Lu. baru. Jadi kalau kering, halo, iya saya manajer ada band. Kebanyakan SMS, kebanyakan saya jarang ngangkat tapi, halo. Tapi tahu kalau itu Baim. Nggak ada yang tahu, pasti ini manajernya. Jadi ketika Lu bilangnya siapa udah nama? deal, baru ada yang mengurusin lah pokoknya roadnya. Nih tanggal segini lu urus ya gitu. Tapi tetap deal dari gua, karena gua kuliah S1 mungkin ya. Itu bawaan gua mungkin, bawaan aja bawaan manajemen kan. Jadi gua yang ngurus deh. Tapi itu ternyata mungkin tidak sehat di band gitu, karena akhirnya lead to another problem lah Yaitu? pokoknya. Tapi awalnya lu keluar apa dikeluarkan sih itu?
Ini gue belum pernah ngomong di podcast manapun ya. Buat suasananya pokoknya jadi gue yang salah pokoknya pada saat itu ya. Jadi kayaknya ada band udah nggak bisa diterusin lagi nih karena udah nggak enak. Kita manggung tuh jalan perjalanan ke mana-mana tuh di bus ya emang nggak ngobrol gitu loh selama setahun lebih. Ya udah break ya. Oh ternyata mereka tidak vakum gitu loh. Mereka memang form lagi gitu loh. Jadi kan lu bisa bilang bagus sekarang. Pada saat itu yang lu rasa apa? Ketika oke deh bubar, dia main lagi, gue nya nggak ada. Kalau ngomong sakit hati ya pasti sakit hati. Kalau ngomong ngeband, gue anak band, gue di dance company misalnya sekarang nih ya, gue comfort banget di band itu.